Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hanon Kimdo. Dan kali ini kita kembali memainkan game EvoMon ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali main EvoMon dan bingung milih starter apa yang harus dipilih, apakah rumput, api, ataukah air. Nah, hari ini saya akan bongkar master plan leveling tercepat untuk ketiga starter tersebut ya teman-teman ya. Kita bakal bahas rute step by step dari level 1 sampai dengan level 100 ke atas. Karena setelah video ini kalian bakal tahu exactly di mana harus grinding dan di mana harus skip. Yuk, kita mulai saja videonya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai starter air kita, yaitu bubble ya, ini ya si Bubblet ya. Oke, kita mulai saja langsung di map pertama. Yang pertama di Verdant Valley. Nah, untuk di tempat pertama ini, dari dua target tersebut, target utama kalian adalah si Pebbles. Kenapa? Karena water atau air itu sangat efektif melawan rock atau batu ya. Map berikutnya adalah Petal Pond. Di Petal Pond ini elemennya dominannya adalah normal dan juga water. Nah, di area yang kedua ini, target kita berikutnya adalah si Mobban ya. Kenapa? Karena normal itu nggak punya keunggulan elemen, jadi grinding di sini bisa aman banget ya. Hindari Clampip karena air lawan air, yaitu menurut saya cukup buang waktu ya. Jadi kalian fokus di Mobban saja. Oke, map ketiga Lava Crack. Lava Crack ini tempatnya kita leveling ya. Jadi kita bisa memaksimalkan level kita di tempat ini ya. Kalian bisa lawan Sparkit dan Lava Light, dan jangan lupa menangkap kedua monster ini ya, Sparkit dan Lava Light, sebagai bantuan di area lainnya nanti ya. Yang berikutnya adalah Ember Acres. Nah, di Ember Acres ini semua yang ada di sini monsternya adalah monster grass. Tapi nggak perlu khawatir, untuk Ember Acres kalian bisa langsung targetkan monster Mudbud. Nah, monsternya yang ini, yang ada mawar merah di atas kepalanya ya, itu target kalian. Kenapa? Karena Mudbud ini elemennya adalah grass dan ground. Untuk elemen tanahnya itu bisa kita antisipasi dengan elemen air yang kita punya. Nah, berikutnya setelah dari Ember Acres, kalian bisa skip Autumn Hill dulu ya, karena di Autumn Hill ini kita hanya bertarung melawan Temar. Kita langsung aja lompat ke Silver Snow. Nah, untuk Silver Snow, water kan nggak punya keuntungan khusus ya kalau ngelawan es ya. Kalau ngelawan grass yang tadi yang di depan ya, monster yang rumput itu, kita otomatis akan cepat kalahnya. Nah, untuk ini kalian bisa mentargetkan Glass Clyde ya, yang ini nih, komang-komang, yang komang-komang ini ya, dengan menggunakan monster yang sudah kalian tangkap di area sebelumnya, yaitu Lava Rock ya. Kalian bisa gunakan monster Sparkit dan Flavit untuk meng-carry area ini lawan komang-komang ya. Dan pastikan juga kalian harus menangkap Glass Clyde ya. Kenapa? Karena ini akan berfungsi di area berikutnya. Dia akan membantu kita untuk meng-carry di area selanjutnya, yaitu area Raven Ridge ya. Kenapa lompat lagi? Karena di Flying Territory kalian hanya melawan satu boss aja, King of the Flying. Jadi kita tidak perlu masuk ke Flying Territory, kita bisa skip ke Raven Ridge. Di Raven Ridge kalian hanya bertemu satu monster aja, yaitu Chirpy. Si Chirpy ini dan juga Bluebird yang bosnya ya. Tapi target kita adalah si Chirpy ini ya. Flying memang nggak lemah sama water, tapi kita sudah menangkap monster yang ada di area sebelumnya, yaitu Glass Light. Ya, Glass Light ini kan elemennya es, dimana es itu bisa dengan mudah mengalahkan monster Flying. Jadi pergunakan Glass Light sebagai carry untuk starter kalian. Berikutnya kita masuk ke map Silent Sand. Di map Silent Sand itu ada dua monster, Tinkock dan Humding. Nah, untuk di Silent Sand kalian fokusnya itu hanya ke Tinkock saja, dengan membawa carry elemen api. Jadi Starkit atau Lava Light yang sudah kalian tangkap dan sudah kalian naikkan levelnya setara dengan level starter kalian saat ini, gunakan mereka untuk meng-carry elemen air kalian dengan Tinkock. Setelah itu, setelah naik ke level 90++, kalian bisa langsung masuk ke Crystal Cascade. Nah, di Crystal Cascade di sini ada yang namanya Goopfish ya, langsung ada di depan portal awal. Monster ini memiliki dua elemen, yaitu elemen air dan juga elemen ground. Seperti yang kita tahu, elemen ground itu kelemahannya adalah air. Nah, secara tidak langsung monster starter kalian, yaitu si Bubble yang sudah dievolusikan, akan memberikan damage yang signifikan ke monster Mirfish ini ya, atau
Bullfish ini ya. Hindari Frostrat karena Frostrat itu tipenya ice ya. Kalaupun kalian ingin melawan Frostrat, kalian bisa menggunakan carry. Kalau saya lebih prefer pakai ini aja, Beyblade. Jadi dia bisa langsung menghancurkan si Mirfish dengan elemen airnya. Nah, kalian bisa farming di sini hingga level setinggi mungkin atau bahkan sampai level 120. Nah, di level berikutnya kalian bisa masuk ke Canyon Oasis. Canyon Oasis ini semuanya memiliki elemen bug ya. Nah, untuk itu ya starter air kalian tidak akan bisa melawan musuh-musuh yang ada di sini. Secara nggak langsung kalian harus menggunakan monster dengan elemen api lagi ya. Kalian menggunakan elemen api sebagai carry kalian. Lanjut ke area Moogward. Untuk Moogward itu ditempati oleh dua monster, Vipip dan Taro. Vipip itu elemennya poison, Taro itu elemennya grass plus dragon ya. Terserah, kalian bisa menggunakan elemen api sebagai carry dengan melawan si Taro, monster ini. Kalau kalian menangkap Laphit di map Lava Rock yang sebelumnya, map api, itu dia elemennya ada dua, api dan juga rock. Nah, elemen rock tersebut bisa mengalahkan elemen poison. Jadi secara tidak langsung, Laphit akan menjadi carry kalian dalam menaikkan level monster starter kalian ini. Nah, berikutnya di map Netherland. Netherland ini ada dua monster. Monster yang pertama adalah Starloop. Monster yang kedua adalah Wispuff. Nah, kedua monster tersebut itu memiliki elemen psychic. Ya, Starloop itu psychic, sedangkan Wispuff punya dua elemen yaitu psychic sama poison. Kalau misalnya kalian ingin leveling di sini, kalian bisa menggunakan monster Lava Light ya, dan target farming kalian adalah si Wispuff ini. Yang gunakan Laphit sebagai carry kalian untuk mendapatkan XP yang cukup banyak di tempat ini. Dan yang terakhir adalah di Rocky Ridge. Di Rocky Ridge itu ada dua monster. Yang pertama adalah Fluffet, ini ya, Fluffet dan Spikup. Spikup si babi ini ya. Nah, untuk di map terakhir, itu yang pertama Fluffet itu elemennya rock, sedangkan Spikup itu elemennya ground. Jadi kalian bebas memilih monster mana aja untuk dijadikan tempat leveling starter kalian. Ya, ini udah ladang farming level untuk monster air kita saat ini. Nah, teman-teman, itu tadi rute leveling untuk starter kalian jika kalian memilih elemen air, yaitu bubble sebagai starter kalian. Nah, jangan lupa untuk starter bubble, tipsnya adalah yang pertama kalian harus menangkap beberapa monster Evomon untuk menjadi carry kalian. Yang pertama adalah Evomon api. Yang paling baik adalah Levitate karena dia memiliki dua elemen, api dan juga rock. Elemen yang kedua yang bisa kalian tangkap adalah elemen es, yang untuk pendukung biar bisa lanjut dan mengalahkan monster terbang atau flying. Nah, pilihan monster tersebut bisa kalian tangkap dan kalian bisa samakan levelnya untuk dijadikan carry untuk monster starter kalian. Dan di akhir area, monster kalian akan jadi lebih bagus dan gampang untuk levelingnya. So, apapun pilihan kalian, kuncinya tetap satu, jangan pernah lawan boss untuk leveling karena boss yang ada di masing-masing map itu hanya memberikan item saja ya, reward saja, tidak memberikan XP. So, fokuslah pada monster liar yang punya elemental weakness terhadap starter kalian dan carry-nya ya. Kalau kalian suka guide to the point kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan tips Evomon berikutnya. Di video berikutnya saya akan membahas mengenai starter api. Oke teman-teman, sampai di sini dulu gameplay kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!